Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NPM 2101065, program studi manajemen kelas 1C. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah Suryalaya. Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Ilmu Pengantar Bisnis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Adi Robit SE MM selaku dosen pengampu yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang berjudul e-commerce. E-commerce adalah suatu istilah yang mungkin sudah sering kita dengar beberapa tahun terakhir. Lantas apa sih sebenarnya e-commerce itu? Kenapa e-commerce sering sekali disebut-sebut? Nah, pada kesempatan kali ini mari kita membahas lebih dalam tentang e-commerce. Pengertian e-commerce adalah transaksi apapun yang menggunakan alat elektronik apapun seperti telepon, komputer, televisi, dan yang paling populer yakni internet. Jadi e-commerce adalah singkatan dari istilah elektronik commerce. E-commerce adalah suatu model transaksi di masa depan, karena semakin lama maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. Nah, e-commerce ini tidak hanya terkait tentang jual beli. Kenapa? Karena ada beberapa transaksi yang tergolong pada transaksi e-commerce, yakni pabrik yang menggunakan internet untuk memantau ketersediaan barang yang ada di gudang. Terus ada kan tuh ya, mereka tuh yang ngambil uang melalui ATM, dan masih banyak lagi. Sejarah e-commerce, penjelasan dari Prasetyo Budi Widagdo. E-commerce ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1970-an, yang saat itu bersamaan dengan hadirnya electronic fund transfer, suatu layanan pengiriman uang melalui saluran elektronik. Di saat itu perusahaan yang menggunakannya masih sedikit, sehingga e-commerce pun belum digunakan secara umum. Nah, seiring berjalannya waktu, hadirlah electronic data interchange. E-commerce pun terus berkembang luas, berbagai perusahaan manufaktur sampai pemesanan perjalanan pun mulai menggunakan model perdagangan elektronik ini. Sampai dengan tahun 1990-an, internet sudah mulai dikomersialkan. Perdagangan elektronik pun semakin membesar, sehingga memunculkan suatu istilah yang dikenal dengan electronic commerce. Di Indonesia, e-commerce pun mulai berkembang pesat. Saat ini e-commerce pun sudah berkembang dan jenisnya pun sudah banyak, sehingga mempunyai berbagai model bisnis dan yang beragam barang atau jasa yang ditawarkan. Jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama, business to business. Jenis e-commerce ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada jenis e-commerce biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar, maka dari itu jenis ini disebut sebagai business to business, karena terjadi hanya antara perusahaan. Jenis e-commerce ini dan contohnya adalah bisnis yang dilakukan di Belio, masuk ke dalam jenis business to business, karena sebagai platform
omni channel yang bekerja sama dengan perusahaan lainnya seperti produsen barang bahkan online shop. Yang kedua, bisnis to customer. Pada jenis e-commerce ini mungkin yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita, di mana proses transaksinya dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Sebenarnya jenis ini sama seperti toko retail pada umumnya, di mana produsen juga dapat menjual produknya secara ecer, tetapi yang membedakannya adalah media yang digunakannya untuk proses transaksi melalui online. Contohnya Shopee terdiri dari banyak produsen penjual yang nantinya langsung terhubung dengan konsumennya. Yang ketiga, customer to customer. Jenis e-commerce ini transaksi penjualannya dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Nah, biasanya jenis e-commerce ini membutuhkan wadah atau perantara untuk menghubungkan serta mempertemukan antara konsumen sehingga dapat terjadi transaksi. Banyak metode pembayaran yang dapat dilakukan, misalnya dengan cash on delivery atau COD lah ya, kita sering dengar. Saat ini telah banyak juga website yang bisa mempertemukan antara penjual dengan pembelinya, misalnya saja Kaskus atau OLX. Contoh dari e-commerce ini adalah OLX website yang salah satu bisa menjual produk barang bekas dari penjual ke konsumen. Yang keempat, customer to business. Jenis ini merupakan kebalikan dari business to customer. Kenapa? Karena jenis ini transaksi jual beli produk maupun jasa yang dilakukan konsumen kepada perusahaan. Pada jenis customer to business, seorang individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya. Salah satu website customer to business adalah freelancer, di mana pada situs itu dapat sebagai wadah untuk mempertemukan individu dengan perusahaan yang sedang membutuhkan jasa freelance atau keahlian lainnya. Dari situ dapat dikatakan contoh dari jenis e-commerce customer to business adalah freelance. Yang kelima, online to offline. Saat ini sudah banyak e-commerce dengan jenis online to offline, misalnya saja seperti Gojek ataupun Grab yang menggunakan dua saluran itu, online dan offline, di mana produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen dan melakukan promosi melalui jaringan online yang nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko. Sebelumnya melakukan pengambilan barang secara offline di toko, konsumen melakukan pemesanan barang terlebih dahulu secara online. Yang keenam, customer to administrasi. Jenis e-commerce customer to administrasi ini hampir sama dengan customer to business, tapi yang membedakannya adalah dilakukan dengan pemerintah. Jadi customer to administrasi ini merupakan proses transaksi jual beli elektronik yang dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah. Pada jenis ini, contoh e-commerce customer to administrasi jarang ditemui dalam bentuk barang, biasanya yang ditemukan hanya bentuk jasa. Tujuan
bisnis ini sama-sama untuk meningkatkan efisiensi terhadap layanan pemerintah ataupun individu dengan menggunakan teknologi. Yang ketujuh, business to public administrasi. Business to public administrasi merupakan jenis e-commerce yang menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintah. Jadi, pihak perusahaan akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya ke pemerintah dan biasanya dilakukan dengan melakukan tender. Misalnya aplikasi KUI yang memiliki fungsi untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah dalam sistem administrasi. Perkembangan e-commerce di Indonesia. E-commerce sudah berkembang sangat pesat di Indonesia akhir-akhir ini. Di tahun 2018 lalu, e-commerce di Indonesia bahkan mempunyai perkembangan 78% dari angka ini. 17,7% diantaranya adalah transaksi pembelian tiket pesawat dan juga pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki menyumbang sekitar 11,9%, sedangkan 10%-nya berasal dari kosmetik dan juga produk kesehatan. Berdasarkan statistik ini mempunyai situs e-commerce dan tentu akan sangat menguntungkan baik itu untuk pembisnis ataupun yang baru memulai bisnis. Terlebih lagi e-commerce pun menawarkan banyak sekali manfaat di dalamnya. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihannya yang pertama mungkin tidak perlu toko fisik, kedua mudah berkembang, yang ketiga tidak putus kontak. Kekurangannya tidak bisa melihat barang secara langsung, resiko besar, persaingan harganya ketat lah ya. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan atau kata-kata saya yang kurang berkenan dalam hati kalian semua. Saya pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.